Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian semuanya adalah orang-orang yang bertakwa. Kalau pengen punya anak yang cerdas, solih dan solihah, kata Allah, bertakwa dulu. Quran surat kedua ayat 282, bagian akhir dari ayatnya. Kata Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Menurut kita sholat 5 waktu, kita sholat malam, itu sudah menjadi ikhtiar maksimal kita. Lihat niat kita untuk siapa melakukan itu. Karena nggak sedikit dari kita ketika memperbaiki hubungan kita dengan Allah lewat ibadah, pasti ada niat-niat lain. Semoga suami jadi soleh. Bukan nggak boleh, tapi layakkan diri kita dulu untuk menjadi wanita yang solihah, laki-laki yang soleh di hadapan Allah, sehingga ketika kita mengangkat tangan, Rabbana hablana min azwazina wa zuriyatina, ya Allah tolong soleh-solehahkan pasanganku, karuniakan anak cucu keturunan yang salih dan salihah. Kalaulah itu belum menjadi rizkiku, maka lapang-lapangkan hatiku dalam kesabaran untuk terus sujud kepadamu sampai kau berikan ketetapan terbaikmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya gini, kenapa masih sering dari kita yang sering berprasangka buruk terhadap orang lain? Itu pertanyaan besarnya. Pada bulan kemarin sebetulnya secara sekilas sudah saya sampaikan konsepnya, tapi saya ingin memperjelas lebih luas dulu. Yang pertama, Quran surat ke-10 surat 49 ayat 10 sampai 13. Kemudian Quran surat surat ke-15 ayat 28 sampai 29. Dan ini berkaitan dengan Quran surat ke-91 ayat 7 dan 8. Ini dulu. Boleh ditambahin deh Quran surat Yunus surat ke-10 ya, ayat 57. Saya biar kelihatan ya Bunda. Ketutupan tiang. Yang pertama Quran surat ke-10 ayat ke-13. Ini ayat tentang prasangka ada di sini. Salah satunya. Quran surat ke-49 Al-Hujurat ayat ke-10. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Begini, ayah bunda sekalian. Quran surat ke-49 ayat 10 sampai 13. Kata Allah, innamal mu'minunal ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu pasti bersaudara. Nah, satu hal yang harus kita pahami, yang namanya bersaudara pasti punya hak dan kewajiban. Bahwa orang yang beriman itu bersaudara, berarti punya hak dan kewajiban. Apa hak dan kewajiban antar sesama saudara? Di antaranya adalah hak saling mengingatkan ketika ada yang salah, hak mengajak pada kebaikan, ya, tawasobil hak, tawasobil sober, saling mengingatkan pada yang benar dan mengingatkan perkara yang tentang kesabaran. Itu haknya mereka. Termasuk hak yang paling tinggi adalah hak menjaga kehormatan. Itu kenapa dalam Islam, Pak, ketika ada fitnah tentang seseorang, seminimalnya harus cari 4 orang sebagai saksinya untuk menjaga kehormatan dari seseorang itu. Dan tidak untuk yang lainnya. Kalau di persidangan, mohon maaf, laki-laki cukup 1 orang, perempuan 2 orang. Tapi bicara kehormatan seorang yang beriman, itu butuh 4 seminimalnya, untuk memastikan berita itu benar atau justru hanya menjadi sebuah fitnah. Nah, itu harus kita jaga. Kenapa? Karena di ayat 11 sampai 12-nya Allah mengatakan apa? Dilarang saling mengolok-olok. Kemudian dilarang saling mencela. Kemudian yang ketiga, dilarang saling berprasangka. Kemudian dilarang saling mencari-cari kekurangan. Ini ayatnya Masya Allah, Pak. Lihat penutup-penutup ayatnya itu. Allah mengatakan, kalau kalian tidak bertaubat, maka kalian akan menjadi orang-orang yang zolim. Itu diperingati sama Allah, karena Allah tahu ini perbuatan salah.
Dan ini umum dilakukan sama kita. Ayat 13 dari surat Al-Hujurat ini ada ayat kalimat yang sering dibaca juga sama khatib. Apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian semuanya adalah orang-orang yang bertakwa. Berarti standar baik manusia itu adalah takwa di hadapan Allah. Standar baik manusia di hadapan Allah adalah takwa. Kenapa? Karena takwa itu adalah top of the top tujuan dari ketika kita beramal soleh. Salat, ujungnya takwa. Umroh haji, Quran surat kedua ayat 197, itu takwa. Puasa, jelas takwa. Berkurban, takwa juga. Takwa juga. Itu kenapa ketika bicara takwa pasti juga akan mendapatkan dampak positif. Selain dari apa yang menjadi kewajiban yang kita kerjakan, nanti dampaknya takwa. Nah, ketika kita sudah bertakwa, nanti Allah berikan apa? Apa yang jadi hak-haknya kita? Apa? Satu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sebelumnya apa? Ketika wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja. Solusinya diberikan ketika dapat masalah. Rizki-rizki datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Apalagi Allah tetapkan sebagai kebahagiaan. Quran surat kedua ayat 189. Apalagi kalau pengen punya anak yang cerdas, solih dan solihah, kata Allah, bertakwa dulu. Quran surat kedua ayat 282, bagian akhir dari ayatnya. Kata Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kita selama ini belajar. Saya mau tanya, berapa persen ilmu yang diamalin? Hah? Bunda-bunda muslimahnya, bunda-bunda jamaahnya. Kan banyak guru yang Allah datangkan ke sini ya. Saya mau tanya, berapa persen ilmu yang diamalin? 100% ada? Masih susah ya? Apalagi ngomongin sabar, ngomongin ikhlas, ya Allah. Jawabannya sederhana, karena ikhtiar kita itu belum maksimal. Menurut kita sholat 5 waktu, kita sholat malam, itu sudah menjadi ikhtiar maksimal kita. Lihat niat kita untuk siapa melakukan itu. Karena nggak sedikit dari kita ketika memperbaiki hubungan kita dengan Allah lewat ibadah, pasti ada niat-niat lain. Semoga suami jadi soleh. Bukan nggak boleh, tapi layakkan diri kita dulu untuk menjadi wanita yang solihah, laki-laki yang soleh di hadapan Allah, sehingga ketika kita mengangkat tangan, Rabbana hablana min azwazina wa zuriyatina, ya Allah tolong soleh-solehahkan pasanganku, karuniakan anak cucu keturunan yang salih dan salihah. Kalaulah itu belum menjadi rizkiku, maka lapang-lapangkan hatiku dalam kesabaran untuk terus sujud kepadamu sampai kau berikan ketetapan terbaikmu. Pernah doanya begitu? Karena rata-rata kita tuh suka gemes kalau lagi berdoa, betul kan? Pengen cepat, pengen segera, iya Pak ya? Lihat siapa diri kita. Ibadah itu kelayakan, makanya goalsnya adalah takwa. Salah satu ciri orang yang bertakwa itu diantaranya apa? Nggak suka mengolok-olok orang, nggak suka mencela orang, nggak suka berprasangka terhadap orang, nggak suka kemudian mencari-cari kesalahan orang. Itu cirinya. Sehingga hidupnya tenang Pak, nggak pernah punya masalah, karena memang dia nggak bermasalah sama siapapun. Ada orang yang seperti ini, banyak di kota besar ada, walaupun jarang, tapi ada. Mereka tersembunyi. Orang-orang yang seperti ini tuh hatinya tuh nothing tulus. Kenapa? Karena dia terikat hatinya dalam zikrur rahman. Nah ini Quran surat ke 48, surat ke 48 ayat 36. Dia hatinya terikat dengan Allah. Di luar sholat dia tetap berzikir kepada Allah, dia tetap bersolawat kepada Allah, dia tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak kita di sini di masjid, ketika sudah masuk masjid, karena ambience-nya, suasananya kondusif, buka Quran. Pertanyaannya, apakah di rumah masih bisa buka Quran dalam kondisi yang lebih santai dan rileks dengan keluarga, atau jangan-jangan lebih seringnya buka handphone? Itu loh. Berarti kan fake. Masih pakai topeng kita tuh beramal soleh selama ini, bukan atas dasar kesadaran. Sadar itu iman.
Makanya orang-orang yang beriman itu pasti ada perintah syariat untuk dikerjakan oleh dia. Berarti saat dia mengerjakan syariat itu atas dasar kesadaran iman. Apa bukti dia sadar dengan imannya? Bahwa saat saya beramal solih bukan karena lingkungan keadaan, tapi karena Allah melihat dan menatap saya. Itu prasangka kepada Allah. Akhirnya apa? Konsisten dia berilmu, konsisten dia mengamalkan ilmu, dan konsisten dia dalam beramal soleh. Mau di rumah, mau dimanapun, mau ada yang lihat ataupun gak ada yang lihat, dia tetap melakukan hal itu. Nah, kalau misalkan apa-apa kita beramal soleh hanya karena ada yang melihat, saya mau tanya, mana amalan tersembunyi kitanya? Antara kita dengan Allah saja. Kalau semua amal soleh kita dilakukan hanya dalam kondisi banyak orang yang melihat dan sedang ramai, walaupun itu pun bagus, bagian dari ikhtiar kita beramal soleh. Cuman maksud saya level up untuk kita yang sudah ngaji tuh. Kalau orang-orang yang, maaf ya, circle-nya circle ring 3, ring 4, orang-orang yang baru belajar ngaji, ya, orang-orang yang baru sekali dua kali duduk di majelis ilmu, mungkin oke, nggak masalah. Itu cara dia untuk menjaga konsistensi isi koma, datang ke tempat-tempat yang menjaga dirinya dalam kondisi dan keadaan yang baik, dalam beramal soleh, memudahkan untuk berbuat baik. Tapi untuk kita yang udah ngaji loh, sudah banyak guru Allah datangkan dan sudah banyak majelis kita singgahi. Pertanyaan saya, bagaimana nilai keberkahan ilmu yang Allah titipkan dalam diri kita? Apa arti berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, ini yang harusnya menjadi tingkat gelisah kita berikutnya. Bukan hanya ngomongin tentang datang ke sono, datang ke sini ngaji, kemudian ketemu guru ini, guru itu dan lain sebagainya. Bukan hanya itu. Tapi yang harus menjadi gelisah kita selanjutnya adalah sebagai orang-orang yang beriman adalah apa? Ini ilmu yang saya dapatkan, bagaimana statusnya? Apakah sudah saya amalkan atau belum? Lihat deh, di surat Al-Mujadilah, surat Al-Mujadilah ayat ke-11, itu juga ngomongin tentang apa? Tentang majelis ilmu itu tidak lepas dari iman. Artinya apa? Ketika kita berlapang-lapang di majelis ilmu, apa yang terjadi? Hadis Nabi SAW menyampaikan apa? Langkah kita demi langkah menuju majelis ilmu berarti berusaha untuk saling melapang-lapangkan dan memudahkan diri untuk datang ke majelis ilmu. Langkah itu yang membawa kita dekat kepada surganya Allah. Kalau Allah sudah memberikan fadilah majelis ilmu lewat lisan Rasulullah SAW, bahwa ketika senang kita duduk di majelis ilmu, berarti ada sedikit garansi dari Allah lewat lisan Nabi, kita ada kemungkinan untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sisanya apa? Tinggal mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Sehingga apa? Kedua kaki kita masuk secara utuh semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis ilmu, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Lihat, ayatnya dibuka dengan kalimat iman. Berarti kan kita datang ke majelis ilmu itu buat kita yang sudah terbiasa ngaji atas dasar kesadaran iman, bukan karena kayaknya ustazahnya oke deh, berangkat. Temanya kok aku banget ya, datang. Ini ustadznya lucu, datang. No, kita sudah bukan di level itu. Level kesadaran iman bahwa saya butuh ilmu untuk apa? Meningkatkan kualitas amal soleh. Karena orang yang beriman itu pasti akan diperintahkan, dan perintah dari Allah kepada orang yang beriman jatuhnya namanya syariat. Kenapa saya mengatakan hal seperti ini? Coba deh bunda semua dan ayahanda sekalian, sudah berjuta-juta rokaat kita sholat, berapa persen yang khusyuk? Sederhana loh. Ini matematika kita untuk introspeksi di diri. Kenapa? Nanti saya jelaskan sebelum ke pembahasan yang lainnya. Bicara takwa, Quran surat ketiga ayat 133, Ali Imran. Kata Allah, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, bersegera minta ampun kepada Allah. Artinya bertaubat. Kenapa ada orang yang gampang dan mudah untuk minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah? Karena ada proses refleksi diri dan introspeksi diri dia. Dia sadar bahwa dia banyak salah, dia sadar banyak melakukan kesalahan dan dosa. Akhirnya apa?
Proses refleksi diri itu menggerakkan tubuhnya, menggerakkan imannya untuk datang kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Kenapa begitu? Di ayat 133 surat Ali Imran ini kata Allah, aku sudah menyediakan surga yang luasnya langit dan bumi buat orang yang bertakwa. Itu kesadaran iman. Karena orang bertakwa itu dia sadar akan diberikan pahala yang luasnya langit dan akan diberikan surga yang luasnya langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia berinteraksi sosial tidak mengolok-olok, tidak mencela orang, tidak memfitnah orang, tidak berprasangka kepada orang, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, karena dia sudah selesai dengan dirinya sendiri, sibuk mengevaluasi diri, sibuk mengintrospeksi diri. Beda level, Pak. Jadi dia nggak akan sibuk mencela orang. Ada orang yang bermaksiat, dia nggak akan mencela. Ih, tumben ke masjid, biasanya nggak pernah. Nggak ada begitu, Pak. Nggak ada ceritanya begitu. Nah, kenapa hal ini yang sebentar? Ini buat sembako, Pak, sosial atau apa? Sembako, pembagian gratis setiap hari. Setiap Ramadan aja. Oh, kapan ini, Pak? Oh, sisa. Ini sudah berjalan. Oh, sudah berjalan. Masya Allah. Semoga jadi jariah untuk kita semuanya ya, insya Allah ya. Kalau yang di sana itu tempat gas galon itu punya masjid, unit usaha masjid. Oh, Masya Allah. Saya ambil rata-rata ya. Mohon maaf, yang muda jangan tersinggung, yang tua jangan jumawa. Saya ambil rata-rata usia yang hadir pada pagi hari ini kurang lebih 50 tahun ya. Saya sudah kasih term and condition. Yang muda jangan tersinggung, yang tua jangan jumawa. Ya, saya cuma ngambil rata-rata. Katakan kita mulai sholat usia 10 tahun. Berarti sebanyak 40 tahun kita sholat. Oke. Apa yang mau saya lakuin? Yuk kita hitung-hitungan. 40 tahun dikali 365 hari dikali 5 waktu dikali 17 rakaat, total 1,2 juta rakaat sudah kita kerjakan dalam sholat. Ini sholat wajib tok loh ya, dan belum saya potong haid, nifas dan lain sebagainya. Saya bulatkan jadi 1 juta rakaat sudah kita kerjakan sepanjang usia 40 tahun kita ibadah. Pertanyaan saya, berapa rakaat yang khusyuk? Berapa persen? Tuh, kita evaluasi diri, Pak. Pernah bikin matematika begini? Tapi dosa suami 10-5 tahun yang lalu, ingat? Itu masalah. Itu masalah gitu. Sama dosa sendiri itu susah buat nginget, sama dosa suami, Masya Allah pokoknya. Pak, itu uniknya wanita, Pak. Kenapa saya bilangin uniknya wanita? Wanita itu mereka akan selalu ingat dosa dan kesalahan suami, tapi susah introspeksi diri. Betul? Sabar-sabar ya, Pak ya. Ah iya, saya tahu udah sabar kok selama ini. Antara terpaksa sabar sama beneran sabar, itu beda-beda tipis soalnya. Nah, 1 juta rakaat sudah kita kerjakan, di luar duha, di luar tahajudnya, ya, di luar qobliyah ba'diyahnya. Buat kita juga para ikhwannya, bapak-bapaknya, berapa persen tuh kira-kira yang ini, yang khusyuk? 40 tahun kita beramal salih kali 30 hari, sebanyak kurang lebih 1200 hari kita puasa Ramadan. Berapa persen yang puasanya ketika puasa nggak ngomongin orang? Evaluasi sederhana loh, Pak ya. Jumlah ayat Al-Quran, oh ini lebih banyak lagi, Masya Allah. Jumlah ayat Al-Quran 6.236 ayat. Ini husnuzon saya ya. Dikali tiap khatam itu sebulan sekali, berarti 12 bulan menghatamkan, dikali 40 tahun, hampir 3 juta ayat sudah kita baca berulang-ulang selama 40 tahun. Pertanyaan saya, berapa persen yang dipahamin? Sederhana loh, betul kan? Tapi nggak pernah kepikiran sama kita ke situ. Kenapa? Mohon maaf,
Karena kita kesadaran imannya itu masih naik turun. Cahaya iman di dalam jiwa kita kadang redup, kadang terang. Ketika terang nggak kepikiran, ketika redup tambah nggak kepikiran sama sekali. Ini hal sederhana untuk kita mengevaluasi diri kita. Betulkah selama ini kita betul-betul terikat dengan Allah lewat zikrur rahman? Kenapa saya menyebut zikrur rahman? Kalau kita tidak terikat kepada Allah, maka yang menjadi sahabatnya adalah qarin. Pernah dengar qarin? Setan yang sudah mendampingi kita sejak lahir sampai kapan? Sampai Allah wafatkan kita terpisah. Satu-satunya qarin yang muslim adalah qarin dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan Allah yang mengizinkan Nabi mengislamkan qarin yang dimiliki oleh beliau. Yang lainnya kafir. Dan qarin itu yang ada di dalam diri kita, yang sering membisikkan yuwaswisufi sudurinas. Kenapa tiba-tiba, mohon maaf ya, ini yang disebut sama orang zaman sekarang disebut dengan inner child. Emosi yang terpendam dalam jiwa seseorang, trauma yang sudah menumpuk dalam jiwa seseorang. Nah, sebetulnya itu pengaruh dari qarin. Kenapa bisa begitu? Dia membisikkan apa? Jiwa kita. Tentang apa? Memori-memori luka, trauma, sakit hati yang dulu ketika kecil pernah dialamin sama kita. Contoh, ini luka. Kita waktu kecil ngegambar sesuatu, dikasih ke papa kita. Papa, lihat pak, gambar aku bagus nggak? Masa sih gambarnya begini sih nak? Itu luka. Hati-hati. Itu luka. Dan itu direkam sama qarin tentang kisah itu. Makanya mohon maaf, kadang ada orang yang kesurupan, saya pangeran anu, itu qarinnya, jinnya itu, bukan beliaunya. Karena ruh manusia itu sudah terputus dengan urusan dunia, sudah berkumpul di tempat yang seharusnya memang mereka berada di situ semuanya. Nah, itu semuanya qarin, termasuk kita. Kayak para ummahat ngerasa sebel, jengkel, gedek gitu ya, sebel sama siapa? Suami, karena tingkah polanya yang menyebalkan gitu. Itu bisikan setan. Makanya di bulan Ramadan ini Nabi mengatakan apa? Semua setan dari golongan jin dibelenggu. Terus kenapa ada orang-orang yang masih bermaksiat? Setannya manusia itulah yang bermaksiat. Siapa? Saya gitu. Iya kan? Setan di dalam diri kita yang mengajak kita untuk bermaksiat. Padahal sudah jelas Ramadan ini, satu, pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Betul kan? Ustadz pasti sudah ada yang menyampaikan itu. Kedua, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Ketiga, setan-setan dibelenggu. Makanya Ramadan ini disebut sebagai madrasah untuk kita mengupgrade kualitas diri kita. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, maka wallahi jangan berharap di luar Ramadan kita bisa mengontrol hawa nafsu kita. Kenapa? Setannya sudah diabur lagi. Pintu neraka sudah dibuka lagi selebar-lebarnya. Artinya apa? Peluang kita untuk masuk neraka lebih besar daripada ke surganya. Kan kayak gini, kita sekolah. Dalam sekolah ada ujiannya, ada proses belajarnya. Sama, Ramadan itu ada ujiannya. Nggak mungkin Ramadan nggak ada ujiannya. Apa ujiannya? Kalau nggak pasangan, anak, lingkungan, orang tua, pasti nggak lepas dari circle itu. Berputar aja. Suami nyebelin, besoknya baik sama suami, anaknya dinasehatin nggak mau, ya. Selesai sama anak, sama pasangan, akhirnya Pak, lingkungan tiba-tiba ada yang julid sama kita ketika kita melakukan kegiatan sosial. Itu bagian dari ujian. Nah, nanti nilainya itu di akhir, ketika kita ternyata mampu mengontrol diri kita, belajar untuk bisa tidak mencaci maki, mencela mereka yang mencela kita. Itu pelajaran besar. Kalau tidak terikat betul-betul dalam kesadaran kepada Allah lewat ibadah-ibadah yang berkualitas, maka yang menjadi teman kita adalah syaitan. Dan menjadi teman kita setan. Itu kenapa kita butuh ilmu dan iman. Kenapa begitu? Begini, Quran surat 15 ini yang saya bahas di pertemuan sebelumnya. Tentang apa? Struktur manusia. Manusia itu kan satu, punya tubuh, betul? Yang kedua, punya akal. Apa akal? Fikiran. Yang ketiga, punya ruh. Apa makanan tubuh? Makanan. Dan kita pasti memilih makanan yang bergizi, bersih, ya. Bahkan nggak sedikit dari kita lebih senang mengolah makanan sendiri. Suami kerja dibawain bekal, anak sekolah dibawain bekal. Kenapa? Lebih higienis, lebih terjaga gizinya.
Ini makanan tubuh. Dengan komposisi seperti itu pasti tubuhnya sehat. Apa makanan dari akal? Ilmu. Belajar seperti ini, mengamati, menelaah, mentadaburi, itu menjadi ilmu. Ketika ilmunya kita serap ya lewat semua indera kita, itu jadi pengetahuan. Begitu jadi pengetahuan, dilakukan, diamalkan, maka menjadi sebuah keyakinan dalam tindakan. Itu pola dalam diri kita loh Pak. Itu ada dalam Al-Quran. Gak ada agama yang dikatakan agama, dan gak ada kitab yang dikatakan kitab suci selain Al-Quran dan Islam yang menjelaskan dan menjabarkan tentang manusia serinci dan sedetil ini. Coba cek. Gak ada. Bahkan saking sucinya Al-Quran, siapa yang menjaganya? Manusia-manusianya lewat hafalan-hafalan Al-Quran. Termasuk tadi Ustadz kita yang sayangnya jomblo. Sayang, kenapa? Ada orang soleh, ahli Quran, jomblo tuh sayang banget. Mubazir. Beneran mubazir. Loh, gini Bunda, Ustadz Afwan. Ada satu wasiat dari seorang sahabat. Namanya kalau nggak salah, ini perkataan dari seorang sahabat, Abdullah ibnu Mas'ud. Ditanya, wahai sahabat mulia, kalaulah hari ini hari terakhir engkau hidup, apa yang ingin kau lakukan? Apa jawab beliau? Saya ingin menikah. Kenapa menikah yang dipilih oleh seorang Abdullah ibnu Mas'ud? Karena saya akan merasa malu ketika bertemu dengan Allah dalam kondisi membujang. Siap Ustaz ya? Monggo silakan. Nanti ta'arufnya sama takmir Masjid Al-Aqsa aja ya gitu. Bacanya bagus kan? Kau bayangin Bunda, anak perempuan kita diimami sholat malamnya dengan bacaan seperti itu. Ya Allah, surga itu insya Allah. Lanjut. Yang ketiga adalah ruh. Ruhnya manusia. Apa makanannya? Amal solih. Ruh itu, teman-teman semuanya, ini dipengaruhi oleh Quran surat 91 ayat ke-7 dan 9 dan sampai 8 aja. Apa namanya? Nafs. Ini pernah saya bahas kemarin. Di mana lokasinya nafs? Dalam kolbu. Di mana kolbu itu berada? Sodrun, jiwa. Dalam jiwa manusia. Bahasa jamak dari sodrun itu sudur. Yuwas wisufi sudurinas. Nah, ini ada kaitannya dengan Quran surat ke-10 ayat 57. Ini yang saya tulis. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Buka yuk. Yang pegang mushaf, Quran surat 10 ayat 57. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran mir rabbikum wa sifaa'u lima fis sudur. Sudah datang kepadamu pelajaran dari Al-Quran, dari Rabbmu, untuk menjadi obat, sifa bagi jiwa-jiwa kalian. Berarti orang yang senang baca Quran itu ada proses transformasi jiwa dalam diri dia, sehingga imannya tumbuh, berubah menjadi takwa. Takwanya menjaga dia dari tidak mencela, menjelek-jelekan orang dan lain sebagainya. Itu harusnya muncul dalam diri kita sebagai seorang muslim yang ketika mereka membaca Al-Quran dan kemudian apalagi mentadaburinya. Itu pesan dari Quran bahwa Al-Quran itu pesan dari Allah bahwa Al-Quran itu menjadi obat bagi segala masalah dan penyakit kejiwaan. Makanya sebetulnya orang-orang yang senang mengolok-olok, mencela, kemudian senang suuzon kepada orang, senang mencari-cari kekurangan orang, itu saya nyebutnya orang yang sakit jiwanya. Tapi kita nggak sadar. Dan sebutan paling singkatnya apa? ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Kita menganggapnya ODGJ itu mereka yang keliaran tanpa pakaian. Kita melupakan bahwa diri kita pun bermasalah, sakit jiwanya. Sehingga akhirnya apa? Prasangkanya buruk sama orang, prasangkanya buruk sama Allah, prasangkanya juga buruk sama diri kita sendiri. Contoh prasangka buruk sama diri kita sendiri gimana? Kayaknya Allah gak mungkin deh maafin gue. Gue kan banyak dosa, banyak salah. Udahlah, sholat seadanya aja. Ngapain capek-capek? Toh banyak juga orang yang nutup aurat, orang yang katanya sholat tapi juga masih ngelakuin kemaksiatan gitu. Itu dia nggak percaya sama dirinya sendiri. Dia sudah bersuzon sama
dirinya sendiri. Dan bahkan lebih parah, di kalimat itu ada proses suuzonnya dia kepada Allah. Padahal di surat Az-Zumar ayat 53, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Itu kan pesan dari Allah tentang apa? Tentang rahmat Allah kepada kita, untuk kita tidak berburuk sangka kepada Allah. Ini pelajaran. Prosesnya begini bunda, amal soleh yang menjadi makanan utama dari jiwa kita, ya. Jiwa manusia itu makanannya amal soleh. Amal solehnya bagaimana? Berkualitas, sehingga menjadi makanan yang bergizi. Sebagaimana tubuh kita juga butuh makanan yang bergizi. Nah, ketika amal soleh itu berkualitas, maka nafsnya akan bahagia dan sehat. Ketika bahagia dan sehat nafsnya, jiwanya, apa yang akan terjadi? Allah akan bangunkan tembok-tembok iman sebagai pembatas atas kontrol terhadap perasaan dan logika dari seorang laki-laki. Perasaan kepada wanita, logika kepada laki-laki. Akhirnya apa? Tembok besar iman itu Pak, itu menjadi karakter kita sebagai seorang muslim. Apa? Spiritual karakter, karakter spiritualnya kita. Yang akhirnya apa? Karena punya karakter spiritual yang bagus, karena amal soleh yang dikerjakannya berkualitas, apa yang terjadi? Maka nanti lisannya pasti baik, sikapnya pasti baik, perbuatannya pasti baik, dan pikirannya nggak mungkin buruk terhadap orang lain. Nah, ini sebetulnya jadi gambaran untuk kita evaluasi diri kita Pak. Selama ini sudah sejauh apa dan seberkualitas apa amalan-amalan yang kita kerjakan, sehingga menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita, menjaga sikap kita, dan menjaga pikiran kita terhadap keburukan orang lain. Ini introspeksi diri kita. Selama ini kita hanya bicara tentang kuantitaskah atau bicara kualitas? Padahal Nabi SAW mengatakan Allah itu lebih mencintai amalan yang sedikit tapi konsisten. Berarti Allah bicara kualitas. Makanya banyak ayat menjelaskan tentang kualitas dari amal soleh. Contoh, puasa lah. Kan kita sering nanya begini, gimana sih cara puasa kita biar bisa menjadikan diri kita yang bertakwa? Di ayat yang sama Allah mengatakan, kutiba alal ladzina min qablikum, puasa seperti orang dulu puasa. Gimana orang dulu puasa? Jaga lisan, jaga pandangan, jaga hati, jaga pikiran. Bagaimana proses mengontrol itu? Dikerjakan di dalam sholat. Makanya perintah sholat itu ada kaitannya dengan sabar, dan tidak akan pernah lepas Pak. Kenapa? Karena dalam sholat itu kan kita butuh kesabaran. Kesabaran apa? Mengontrol pikiran kita, kesabaran mengontrol hati kita, dengan tetap sadar bahwa Allah melihat dan menatap. Orang yang sabar itu pasti sadar, dan orang yang sadar itu pasti sabar dalam melakukan kebaikannya. Itu kan rumusan sederhana sebetulnya. Coba deh bunda, ayahanda sekalian, ngelihat guru-guru kita yang istiqomah gitu ya, yang banyak banyak datang ke sini. Ustadz Faris BQ, kalau nggak salah hari ini juga beliau ngisi di Hijrah Fest. Ustadz Umar Minta kemarin malam penutupannya. Terus guru-guru yang lain, lihat dari jauh saja memandang wajah mereka tuh sejuk, indah, nyaman. Kenapa? Amalan yang dikerjakan itu berkualitas. Lihat perilaku akhlaknya, lihat sikapnya, lihat ketika mereka masuk ke masjid pasti kaki kanan, walaupun dalam kondisi sedang ngobrol. Kesadaran itu tetap dia jaga karena Allah melihat dia, sambil telinganya mendengarkan obrolan dari orang yang di sampingnya. Keluarnya pasti pakai kaki kiri. Itu kesadaran iman, itu akhlak. Dia bisa menjaga akhlaknya kepada Allah dalam ibadah, Allah jaga akhlak dia kepada sesama. Itu Masya Allah. Kan itu yang kita jarang sadari. Kita sholat ya sholat Allahu Akbar, ya kan? Sholat, salah satu sholat sepakat ulama mayoritas berpendapat bahwa salah satu rukun sholat adalah tumak-ninah. Saya dapat video, tapi saya nggak tahu itu video tahun berapa, karena saya juga nggak sempat meneliti. Sholat 23 rakaat tarawih 10 menit. Dan ketika amin itu teriak-teriak amin, amin. Saya mikir, ya Allah, Nabi SAW mengikhtiarkan syariat sholat itu dengan payah-payah lah. Dengan payah-payah. Turunnya ke Indonesia, turunnya ke bumi lagi. Apa yang terjadi dan dirasakan sama Nabi SAW? Difitnah kan? Difitnah.
bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah menjadi orang gila. Tapi ada satu sahabat yang Masya Allah sangat membenarkan cerita dan apa yang dikisahkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Abu Bakar pernah ke Syam, jadi tahu situasi dan kondisinya. Makanya disebut sebagai As-Siddiq, yang membenarkan. Coba lihat runtutan prosesnya sebelum Nabi Isra Mi'raj. Satu, ketika Taif terusir, betul kan? Berdarah-darah, dan dikatakan sebagai peristiwa yang memberatkan hati Nabi setelah Uhud. Kedua, istrinya meninggal, pamannya juga meninggal. Coba, Nabi itu dalam kondisi terluka, kemudian dihibur oleh Allah untuk bertemu dengan Allah, mendapatkan perintah secara langsung eksklusif dari Allah untuk semua umatnya. Turun ke bumi, Nabi mengajarkan kepada semua umatnya sampai kepada kita, sholatnya seadanya. Itu rasanya kayak kita tuh nggak punya akhlak gitu sama Nabi, terlebih sama Allah yang melihat kita saat sholat. Gimana salat kita? Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Apa kata Allah? Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian kerjakan salat sedangkan kalian dalam kondisi mabuk, tidak paham dengan bacaan-bacaan yang kamu baca di dalam salat. Kan itu kita banget, Pak. Makanya Allah ciptakan setan dari golongan jin, namanya khanzab, untuk apa? Menggoda manusia yang sedang sholat. Kenapa? Sebegitu istimewanya syariat sholat itu, Allah turunkan kepada Nabi dengan proses yang istimewa, harusnya bisa merubah kita jadi lebih baik setiap harinya. Karena kan dikerjain tiap hari, iya kan? Nah masalahnya kan kita sebanyak ini, rakaat yang kita kerjakan hanya melepas kewajiban demi kewajiban saja. Oh sudah azan, wudhu, sholat, tenang sesaat, tapi tidak ada perubahan, evolusi, revitalisasi dalam jiwa kita. Yang terkadang ketika sholat juga apa? Ketemu jepit rambut, gitu ya, ketemu kunci, ya Allah ya Rob. Itu memang kerjaan setan, Pak. Setan tuh maunya begitu. Kenapa? Karena setan itu tidak mau kita merasa tenang dalam sholat kita. Bukankah kita tenang dalam sholat? Akhirnya apa? Ditiupkan rasa was-was, rasa gelisah, rasa apa? Pikiran-pikiran yang akhirnya membuat kita lalai dalam sholat-sholat kita. Itu kerjaannya mereka. Akhirnya apa? Di luar sholat Allah tidak jaga kita, karena kita tidak bisa menjaga Allah dalam sholat. Kan butuh sabar. Dan itu pula lah nilai kita di hadapan Allah. Sehingga ketika di luar sholat, bisa nggak kita berhusnuzon sama Allah? Susah, itu gambaran kualitasnya. Kualitas apa? Sholatnya. Tapi ketika kita mampu menjaga baik sangka kita dalam semua aspek kehidupan, terhadap diri, terhadap manusia sesama, terhadap Allah, Masya Allah, itu menggambarkan kualitas dari sholatnya, dari ibadah-ibadah yang lainnya. Contoh begini, ada anak-anak yang, kan kalau sekolah, dulu waktu kita sekolah kan IPA IPS, ya IPA khusus pelajaran IPA, ya, yang IPS khusus pelajaran IPS, yang bahasa-bahasa, kita ambil yang IPA. Kita diajarin sama guru-guru yang berbeda tentang apa? Kimia, fisika, biologi, ya kan? Tabel periodik, kemudian struktur manusia, hormonal, kemudian tentang fisika, momentum, gaya, dan lain sebagainya. Kita diajarkan, dan sedikit demi sedikit kita paham. Ya walaupun mohon maaf ya, ilmunya sekarang nggak ada yang kepake sama sekali. Betul kan? Nah itu pendidikan di Indonesia. Ya, kenapa? Karena business is business. Cuman tabelnya aja pendidikan. Saya kasih tahu, kalau mau ngerusak manusia itu gampang. Dua saja. Satu, pendidikan. Dua, mohon maaf, psikologi. Seriusan. Dan ini hasil penelitian dari beberapa guru saya. Dan ketika saya telaah pun demikian. Kenapa pendidikan merusak manusia, Pak? Lu bukankah pendidikan di Indonesia sekarang orientasinya apa? Harus kuliah biar bisa kerja. Betul? Simple kan? Mindsetnya kita apa? Akhirnya ketika sekolah, dulu ingat nggak ilmu ekonomi? Karl Marx, seorang sosialis, apa? Ketika termasuk Adam Smith mengatakan modal sekecil-kecilnya keuntungan, kan itu kita banget. Mohon maaf ya Pak ya kalau yang masih kerja, saya udah bukan karyawan lagi soalnya.
Iya, saya bukan karyawan. Dulu saya pekerja kantor, Pak. Saya profesional. Saya pernah cerita di sini kan. 15 tahun saya Bunda, profesional. Dan jabatan terakhir saya manajer HRD di salah satu perusahaan multinasional di Jakarta. Saya di Jakarta, saya tinggal di Geraha dulu. Pindah ke Bandung belum lama, baru 6 bulan. Sekarang saya karyawan Allah. Tidak ada yang menggaji saya kecuali Allah. Tidak ada yang menggaji saya kecuali Allah. Dan alhamdulillah secapek apapun selalu nikmat pulang ke rumah setelah dakwah. Istirahatnya nyaman, tenang gitu. Giliran kerja, bisa istirahat? Bisa. Bangun, stresnya muncul lagi. Beda. Tapi itu konsekuensi yang harus kita jalani. Nah, kita sekolah ekspertis di bidang-bidang tertentu, ya. Harusnya kita juga sama, belajar ilmu agama seperti ini. Berarti kita harus punya expert dalam bidang-bidang, dalam amalan-amalan tertentu. Bukan berarti tidak bisa menyamaratakan semua amalannya harus berkualitas. Saya tahu kok itu susah. Makanya rata-rata setiap orang itu pasti punya amalan yang tersembunyi antara dia dengan Allah saja. Puasa, semua orang puasa. Ayatnya ketika bicara kalimat aktif, Bunda dan ayahanda sekalian. Kata Allah kan la'allakum tattaqun. Itu kalimat aktif, ikhtiar yang kita lakukan. Berarti pesan dari ayat Quran tentang puasa Ramadan itu kalau dikaji secara nilai-nilai bahasa Arab, artinya apa? Tidak semua orang yang puasa akan jadi bertakwa. Betul Ustaz ya? Soalnya beliau orang PTIQ. PTIQ kan Quran semuanya. Lah saya nggak ada PTIQ-nya, orang semuanya konvensional. Tapi saya belajar kepada guru-guru saya. Akhirnya sedikit banyaknya memahami tentang kaidah-kaidah, Pak. Saya Tarzan dulunya. Maksudnya apa? Ya anak jalanan. Saya S1, S2 semuanya konvensional kok. Bahkan saya pernah diusir dari rumah 2005. Kenapa diusir dari rumah Ustaz? Uang kuliah buat pacaran. Saya pernah berdosa itu Pak. Makanya karena saya pernah dulu salah, saya nikah sama Teteh itu nggak pacaran. Jadi bukan sama beliau. Dulu nikah 14 tahun yang lalu itu ta'arufnya sama mamah papahnya beliau. Dan saya tidak melihat gambar beliau di media sosial beliau seperti apa, beliau enggak. Karena dulu kami sama-sama aktif di Facebook, senang nulis. Karena beliau bukan tipikal wanita yang senang menampilkan profil dirinya. Saya ta'arufnya sama orang tuanya. Dan alhamdulillah punya istri yang ketika saya tahu kisah beliau adalah wanita rumahan yang tidak pernah tersentuh laki-laki manapun. Berarti belum pernah pacaran. Sedangkan saya anak nakal. Makanya saya bilang tadi Tarzan, yang banyak melakukan dosa, pernah salah. Nah itu yang akhirnya menjadi kegelisahan saya Pak. Saya tidak mau adik-adik saya, anak-anak kita semuanya itu mengulang kesalahan-kesalahan kita dulu sebagai orang tuanya. Betul kan? Itu namanya proses memotong circle iblis. Satu Marmita pernah nyampein kan, zina adalah hutang. Itu akan selalu menjadi circle iblis. Menurut seorang ulama dari Mesir, dia ahli sirah. Itu akan menjadi circle iblis, dipotong sama kita lewat ilmu yang kita pelajari, lewat amal soleh yang kita amalkan semakin meningkat kualitasnya lewat ilmu yang kita dapatkan. Sehingga apa? Terjaga hati kita dalam baik sangka kepada siapapun termasuk kepada Allah. Ya Allah, saya pernah bersalah, saya pernah berdosa, dan saya tidak mau kesalahan yang pernah saya lakukan itu terulang kepada anak-anak saya. Maka izinkan saya bertobat dengan taubatan nasuha dan memperbaiki semuanya. Itu baik sangka sama Allah. Akhirnya apa? Hikmahnya, satu, hidupnya tenang dan nyaman. Hidupnya tenang dan nyaman. Karena apa? Karena dia tidak pernah merasa gelisah sama sekali. Karena jiwanya sudah tenang. Dan ketenangan itu kan ditambah sama Allah. Buka Quran surat Al-Fat. Ayat ke-10. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Surat 48 ayat ke-10. Ayat ke-5, maaf Bunda. Maaf, ayat keempat. Huwalazi anzala sakinata. Nah, itu apal kan? Kenapa Allah mengatakan dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Lihat ayat yang lain, Quran surat 13 ayat 28. Apa kata Allah? Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati seseorang itu jadi tenang. Berarti ketika dia mengulangi dan mengulang-ulang setiap zikir yang dia lakukan, apakah zikir hanya subhanallah, astagfirullah, Allahu akbar, alhamdulillah, terus salawat? Bukan. Puncak zikir adalah salat.
Quran surat 14 ayat ke-20, innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis shalah li zikrihi. Puncaknya adalah salat. Artinya apa? Begini, 3 ayat ini kita gabungkan. Ketika kita mengulang-ulang solat-solat yang kita kerjakan secara kualitasnya kita jaga, terbangun kesadaran bahwa saat kita solat Allah melihat dan menyaksikan kita, maka solat itu akan menenangkan jiwa kita. Selesai solat, Allah tambahkan ketenangannya saat kita berinteraksi secara sosial dengan tidak melihat keburukan orang lain kecuali keburukan dirinya sendiri, sehingga imannya terus bertambah. Bahwa itulah rizki dan nikmat dari Allah dalam berukhuwah. Paham? Kecepatan? Iya. Ini ada rekamannya bunda. Jadi gini, 3 ayat, surat 48 ayat keempat, surat ke-13 ayat 20, dan surat ke-13 ayat 28, dan surat 14 ayat ke-20. Itu kalau dikombinasikan, puncak zikir adalah solat. Ketika kita sungguh-sungguh solat, hadir kesadaran saat solat Allah menatap dan menyaksikan kita, maka pasti Allah hadirkan ketenangan ke dalam jiwa-jiwa kita. Betul? Kapan momentum seperti ini bisa kita rasakan dan nikmati? Lagi ada masalah. Coba selesai solat, makin tenang juga kan? Nah itu ketenangannya ditambah sama Allah. Selain tenang di dalam solat, bukti kita tenang dalam solat apa? Ketika baca ayat-ayat tentang apa? Tentang azab tiba-tiba nangis, ya. Ketika baca ayat tentang surga tiba-tiba nangis. Kenapa? Merasa diri ini hina, banyak dosa, rasanya belum layak mendapatkan ke situ, mendapatkan balasan itu, tapi sangat berharap kepada Allah. Allah masukkan kita ke dalam tempat itu. Akhirnya apa? Lepas sholat, ya, apa yang dirasakan sama jiwa kita? Makin tenang, makin nyaman, Masya Allah. Senikmat itu loh Pak, kalau kita bisa memaknai ibadah yang kita lakukan selama ini. Dan itu buah dari baik sangka kita. Kepada siapa? Kepada Allah. Bahwa ibadah yang kita kerjakan itu bukan beban, tapi memang cara Allah untuk menaikkan derajat kita, sehingga kita layak mendapatkan apa yang Allah janjikan. Saya garis bawahi, sehingga kita layak mendapatkan apa yang Allah janjikan. Buka Quran surat 51 Az-Zariyat ayat 22. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun. Kata Allah, rizki-rizki manusia itu sudah ditetapkan di langit-langit. Apa lanjutannya? Dan Allah pasti akan memberikan apa yang telah dijanjikan. Rizki kebahagiaan pasti Allah kasih, asalkan ibadahnya berkualitas. Rizki sakinah rumah tangga pasti Allah berikan. Karena apa? Karena kita sungguh-sungguh dalam beribadah, sehingga Allah berikan ketenangan dalam jiwa kita. Ketenangan itu Allah izinkan kepada kita untuk menyebarnya kepada orang-orang di sekitar kita. Siapa? Pasangan, anak-anak. Bukankah ketenangan itu adalah sakinah? Bukankah ketentraman itu adalah sakinah? Dan puncaknya apa? Rumah tangganya baiti jannati. Dan kemudian apa? Balasan paling puncak yang Allah berikan dan Allah janjikan? Surga. Kenapa? Beramal solih. Kan tahu, pernah saya bahas di awal, sekian bulan yang lalu, sekian pertemuan yang lalu, ketika ditanya apa syarat masuk surga? 2. Quran surat kedua ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Apa pelajarannya? Dari syarat masuk surga ini hanya ada 2, yaitu punya iman dan punya bekal amal soleh. Berarti ketika kita mengerjakan amal solih harus atas dasar kesadaran iman. Berarti bukan hanya sekedar puasa ikut-ikutan karena masuk bulan Ramadan. Makanya levelnya beda bunda. Dulu para generasi salaf itu ketika akan menghadapi puasa Ramadan, apa yang dipikirkannya? Bukan puasanya, tapi saya akan masuk ke dalam bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan memperbaiki diri, menyiapkan diri untuk menerima setiap ampunan-ampunan yang Allah sediakan untuk saya. Kalau kita, ya Allah, nggak kerasa ya ternyata udah mau puasa lagi, itu antara sukarela dan kaget. Kayak kita lagi bengong-bengong, Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullah, udah azan lagi, kan gitu.
jarang yang betul-betul bersyukur ketika datang sebuah syariat itu. Pertanyaannya begini, kalau dengan Ramadan yang 30 hari ini saja semua setan dari golongan jin dibelenggu, neraka ditutup serapat-rapatnya, surga dibuka selapang-lapangnya, tidak bisa merubah kita menjadi lebih baik lagi, lantas tanya sama diri kita, harus Allah berikan syariat apa agar kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi? Ya, Ramadan kan spesial, bukan hanya karena bulan ampunan, tapi karena datangnya setahun sekali. Kan sama seperti kayak ketika kita jadi nenek, misalkan sekarang ada anak-anak kita yang di luar kota datang sama cucu kita, yang ditanya itu bukan mana anak-anak kita. Begitu mereka parkir, yang disamperin di mana pintu cucunya omah. Kan dicarinya itu, dibuka langsung digendong cucunya, anaknya, nggak ditanyain. Tapi bukan itu yang mau saya bahas. Artinya ketika mereka pulang datang kepada kita, kan jadi momen spesial. Apa yang kita lakuin? Ngebersihin kamarnya, betul ya? Divakum, kemudian diganti spraynya, ya. Kalau bisa enggak, pokoknya clean, steril. Apalagi kalau ternyata neneknya OCD. Oh ya Masya Allah. Tahu OCD? Tahu OCD? Jadi gambaran OCD itu gini, kita bersih-bersih, ngeberesin sendal, kita tahu ternyata sendal itu ngegeser sedikit. Dan orang-orang OCD itu rata-rata mandinya nggak bisa sebentar, setengah jam sampai 1 jam. Itu OCD, itu problem banget. Dia nggak percaya diri apakah sudah bersih atau belum. Itu problem, harus diruqyah itu orang begitu. Kenapa? Dia ada trauma yang mengganggu jiwanya. Jangan dikira itu baik-baik aja. Sama, itu mirip-mirip sama seperti kayak NPD. Cuman kalau OCD itu lebih kepada kebersihan. Nah, saya pernah diceritain, saudara saya pernah naik mobil bareng sama sahabatnya. Ternyata qadarullah sahabatnya OCD, Pak. Apa kata temannya itu? Sebelum naik ke mobil, bro, jangan bawa jajanan apa-apa ya ke mobil. Kebayang dong, dari apa namanya, ibaratnya dari Bandung ke Jawa, mulut asem-asem dah itu. Karena kan tahu Pak, kalau sudah ada jajanan pasti ada remah-remahan, dan OCD nggak suka, orang OCD nggak suka itu. Bukan OCD-nya Deddy Corbuzier ya, bukan. Ini problem dengan jiwanya, di ruqyah itu, ruqyah syariah, insya Allah itu. Karena apa? Ada luka dalam jiwa dia. Nah, sama seperti NPD. NPD itu udah lebih parah daripada daripada gangguan jiwa. Itu udah puncaknya. Dan masalahnya begini, Pak. NPD itu lebih bahaya ketika terjadi pada orang pintar dan ustadz. Seriusan? Itu lebih bahaya. Kenapa orang pintar ketika terjangkit NPD dan dia kena NPD itu lebih bahaya? Ketika dia melakukan kesalahan, plastic playing victim. Dan tokoh-tokoh di Indonesia itu kelihatan orientasinya ke situ. Pokoknya hobi ngeles saja itu dah. Hobi ngeles. Dan rata-rata orang NPD itu pintar mereka. Kenapa? Dulu mereka tidak mendapatkan apresiasi, akhirnya apa? Dia belajar sungguh-sungguh, pengen jadi orang pintar agar mendapatkan validasi. Ketika dapat kedudukan, pangkat, derajat, lihat, mulai itu semena-menanya. Itu bahaya. Sama seperti seorang ustadz, Pak. Kenapa? Itu bukan ke kita dampaknya, tapi ke istrinya. Ke istrinya. Bahkan ada beberapa kasus yang saya dapati, nauzubillah min zalik ya. Bapak Ibu nggak tahu siapa orangnya, saya bukan sedang membuka aib, ini pelajaran dari apa yang barusan saya sampaikan. Saya dapat kabar, dapat cerita, ini fakta, ada buktinya. Beliau sampai rela ingin menceraikan seorang istri yang sudah menemaninya dari nol. Dia lulusan pesantren, setidaknya ngerti Quran dan hadis, ya. Hanya demi seorang wanita yang usianya sudah panjang dan banyak. Dan fatalnya apa? Kenapa seorang wanita yang belum halal ini minta pertanggungjawaban? Karena mereka berdua sudah jauh hubungannya. Apa dampak kepada istrinya? Tahu nggak? Aku selingkuh karena kamu nggak becus jadi istri. Mohon maaf Pak, Ibu, kalau ada seorang suami dia salah, dia yang marah, problem tuh jiwanya. Sama seperti seorang istri, salah, bener, ngambek, enggak,
ngambek duluan. Itu ada masalah sama jiwanya bunda. Karena memang perempuan kan sudah fitrahnya seperti itu. Kata Nabi SAW bahwa wanita itu kurang iman, kurang akal. Makanya diberikan seorang pendamping, yaitu laki-laki yang seharusnya punya ikhtiar lebih sungguh-sungguh untuk meningkatkan iman dan mengisi akalnya dengan ilmu, sehingga menjadi laki-laki yang bijaksana, lapang dalam pemaafan, besar dalam pemakluman, bahwa ketika melihat istrinya mau benar mau salah pasti ngambek, udah diajak jalan tapi masih nanya papa sayang sama mama atau enggak, dia tetap akan sabar, Pak. Jadi arahnya ke situ. Nanti akhirnya apa? Kita bisa husnuzon sama istri kita, sama sesama manusia. Sebagai ikhtiar kita husnuzon kepada Allah. Kalau bisa melakukan hal seperti itu, poin pertamanya kan keluar. Apa tadi? Dapat ketenangan dan kenyamanan dalam hidup kita. Kemudian yang kedua apa? Mempererat tali persaudaraan antara sesama. Contoh begini, punya teman yang biasa sholat 5 waktu di masjid, Pak. Tiba-tiba dia nggak datang 2 kali 3 kali. Apa kewajiban kita? Silaturahmi, datang ke rumahnya, bawain buah. Buat yang belum ke masjid, silaturahmi, datang ke rumahnya, bawain bingkisan. Dengan nama apa? Takmir Masjid Al-Aqsa. Gak usah banyak-banyak, gak usah gerudukan, 2 orang aja. Ketika silaturahmi ke tetangga kita yang gak pernah datang ke masjid gitu kan, kita silaturahmi, nanya kabar, gimana kondisinya, gimana keluarganya. Nah, itu kan mempererat silaturahmi. Kita menjaga husnuzon kita kepada mereka. Agar apa? Agar Allah jaga hati kita tidak bermaksiat kepada sesama. Kan mempererat tali silaturahmi. Kenapa orang yang tadinya sholat di masjid terus tiba-tiba nggak datang ke masjid kita datangi? Kan kita menjaga hati kita untuk tidak berhusnuzon kepada mereka. Nabi mengatakan, ada sebuah kisah di zamannya Nabi, ada seorang sahabat yang sering sholat di masjid bareng sama Nabi, selesai pulang. Kenapa pulang? Ketika berhari-hari diperhatikan, datang Nabi bersama beberapa sahabat, ya. Ketika ditanya kenapa pakaian yang digunakan untuk sholat bergantian sama istrinya. Jangan-jangan teman kita yang biasa ke masjid, nggak ke masjid 2 hari, sakit beliau. Datangi, itu kan baik sangka. Kenapa kita bisa baik sangka seperti itu? Karena ikatan kita dengan Allah baik. Akhirnya apa? Sosialnya tinggi. Lihat di Quran surat ketiga ayat 133 tadi, tentang apa? Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Orang-orang yang senang mengintrospeksi dirinya, orang-orang yang senang dalam jaga baik sangkanya kepada Allah. Allah sediakan apa tadi? Surga yang luasnya langit dan bumi. Buat siapa? Orang-orang yang bertakwa. Lihat lanjutan ayatnya 134-nya. Ciri orang bertakwa yang lainnya apa? Menginfakkan hartanya fis-soro iwad-doro. Artinya peduli terhadap lingkungan sosial. Ayat 33 bicara hablum minallah. Ayat 134-nya bicara tentang hablum minannas. Kan itu jadi pelajaran buat kita. Makin baik hubungan kita dengan Allah, pasti makin baik dalam interaksi sosialnya. Karena setelah infak yang disebutkan di 134 ayat Ali Imran tadi, bicara tentang apa? Menahan amarahnya dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Bukankah itu buah dari baik sangka kita kepada Allah, sehingga kita mudah untuk berbaik sangka kepada orang? Akhirnya silaturahminya kuat. Ketika ada yang bermasalah, kita ngedengar, kita tabayun, fatabayyanu. Kan dimintanya untuk tabayun ketika mendengar berita-berita yang simpang siur dari orang-orang yang fasik. Siapa orang-orang yang fasik ini? Yaitu para pencela, para pemfitnah, ya, orang-orang yang fasik. Kita itulah yang disebut sama Allah orang-orang yang fasik. Dia muslim tapi mengerjakan apa yang Allah larang. Lisan kita nggak bisa dijaga. Kata Allah, tabayun dulu, cari tahu ke si fulan, Pak gimana kabarnya? Saya dapat cerita begini begitu, ya kan? Apa betul? Yang satunya juga sama, didatangi. Ketika dua-duanya ternyata oh enggak dan lain sebagainya, temuin, persaudarakan. Kan di surat 49 ayat 10 itu. Lanjutan innamal mu'minuna ikhwah, lanjutan ayatnya apa? Kalau ada yang berselisih di antara kalian atas dasar iman kalian kepada Allah, iman kalian bersaudara, maka apa? Islahkan mereka yang apa? Yang berselisih. Akhirnya apa? Kuatkan ukhuwahnya, silaturahminya. Itu buah dari baik sangka terhadap sesama. Kenapa Allah berikan
potensi kita untuk peka seperti itu karena kita terbiasa mengasah hati kolbu kita dalam ibadah-ibadah yang berkualitas kepada Allah selama ini. Hikmah yang ketiga sudah pasti apa? Disenangi banyak orang. Karena nothing tulus orangnya. Orang akan senang. Iya, bahkan karena gini, orang-orang yang nothing tulus, orang-orang yang tulus sama yang on itu beda tipis, Pak. Iya, kalau yang on kan polos ya, itu sering dikerjain sama orang. Tapi jangan salah ya, orang yang polos itu hatinya bersih loh. Dia nggak pernah berpikiran negatif tentang orang, sekalipun orang ngejahatin dia itu sering. Cuman maksudnya gini, kenapa disebut on? Karena dia jatuh ke lubang yang sama, tidak muncul apa? Barrier untuk waspadanya. Boleh kita berbaik sangka kepada orang, tapi tetap ada waspada ketika harus berhadapan dengan orang yang punya track recordnya negatif. Itu maksudnya. Jangan sampai, ya rahmatullah, jangan sampai sama orang yang pernah berbuat negatif pun gak ada waspadanya. Ibaratnya masjid ini tanpa pintu, ya semuanya akan masuk, walaupun di komplek lah, nggak mungkin. Siapa bilang? Pasti akan terjadi kok. Apa yang masuk? Ya entah orang gila, ya kan? Kemudian apa? Entah hewan, kan kita nggak tahu. Walaupun ini di komplek, tapi tetap ada proses mitigasinya, dipasang apa? Pintu, dipasang kuncinya. Untuk apa? Mengunci ketika malam, karena tidak ada yang menjaga. Karena ini rumahnya Allah, betul Allah yang menjaga. Seperti halnya seorang sahabat yang diperintahkan untuk mengikatkan tali kekang dari kudanya. Itu tawakal namanya. Sama ketika berhadapan dengan orang yang sedikit bermasalah mungkin sebelumnya, tapi ngelihat kemudian proses bertahun-tahun dia hijrah berubah jadi lebih baik, tetap harus ada waspadanya kita. Bukan suuzon, beda. Ya, suuzon sama waspada beda. Kalau waspada itu tetap mau bermuamalah. Tapi kalau suuzon itu sudah nggak mau bermuamalah sejak tahu. Contohnya gini, kita tahu si fulan bermasalah dulunya. Ketika kita dengar, yaudahlah nggak usah, daripada jadi masalah nantinya, daripada nanti malah ternyata rugi, kemudian diselewengkan dan lain sebagainya, itu suuzon. Tapi kalau kita lihat track recordnya setelah dia hijrah, ya kan, kemudian dia punya banyak muamalah yang bersih, baik, nah tetap ada kewaspadaan, bukan karena dia pernah salah, tapi karena kita menjaga jangan sampai kita bersuzon kepada orang. Bahkan bukan hanya karena yang bermasalah, yang tidak bermasalah pun tetap harus ada waspadanya. Sama halnya kayak ketika sepintar-pintarnya kita nyetir mobil, tetapkan harus dengan perhitungan yang tepat. Mau kita bawa mobil BMW yang punya horsepowernya tinggi misalkan, tapi kalau kita tidak punya perhitungan, mobil yang tadinya clean bersih sampai rumah bisa penyok sana sini. Sama hidup kita juga gitu. Kalau tidak muncul kewaspadaan, waspada itu dari hati. Makanya Nabi mengatakan begini, jangan abaikan penglihatan orang yang beriman, karena dia melihat dengan cahaya. Yang digarisbawahi, orang yang beriman. Siapa? Belum tentu kita. Belum tentu kita, karena kita kebanyakan baru sebatas muslim. Orang yang beriman itu mukmin. Orang yang mukmin berarti yang beriman. Beliau meyakini Allah di dalam hati, terucap lewat lisan, teraktualisasi lewat perbuatan. Maka ketika dia yakin sholat itu perintah Allah, maka dia jaga dalam aktualisasi sikapnya. Ketika sholat dia sadar Allah melihat dan menatap dia. Itu baru mukmin. Ketika sholatnya dijaga dalam kesadaran seperti itu, naik derajatnya jadi muttaqin. Itu level-levelnya. Muslim, mukmin, muttaqin. Kita di level mana? Kita yang tahu sendiri. Ya. Kemudian selanjutnya yang keempat, ada dua lagi. Akhirnya hikmah dari baik sangka itu terhadap diri sendiri, manusia, dan juga Allah. Yang keempat hikmahnya, memotivasi diri untuk berbuat lebih dalam amal soleh. Saya ulangi, memotivasi diri untuk berbuat lebih dalam amal soleh. Kenapa? Kenapa habis sholat kita istighfar disunahkan? Nah itu baik sangkanya. Kenapa? Ada cacat dalam sholatnya kita. Akhirnya kita beristighfar, minta ampun sama Allah. Berarti setelah istighfar, setelah itu apa?
Kita belajar memaksimalkan untuk sholat selanjutnya dalam level yang lebih baik daripada sholat sebelumnya. Bukan sama, bukan malah lebih parah. Itu esensi istighfar. Dan itu esensi dari baik sangka kita terhadap diri kita, yang sholat kita kan banyak cacatnya. Makanya saya bikinkan kalkulasi seperti ini biar kita bisa introspeksi diri, sehingga kita nanti menjadi hamba yang bertakwa. Ingat tadi kan, mereka yang bertakwa adalah ketika mengerjakan amalan-amalan soleh, dia sadar Allah melihat dan menatapnya, dan Allah langsung memberikan penilaian atas diri dia, sehingga imannya menjaga diri dia dalam konsistensi amalan yang berkualitas, sehingga gelar takwa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, senang memotivasi diri akhirnya. Kenapa gini Bunda, ayahanda sekalian? Amal soleh itu candu kalau kita tahu caranya. Coba deh, lagi ada masalah, cukup sholat 5 waktu doang? Enggak. Pengen apa? Ngaji Quran, tumben-tumbenan gitu ya. Tapi alhamdulillah jauh lebih bagus. Malamnya sebelum tidur sudah kepikiran, buat apa? Sholat malam. Karena ketika kita diberikan masalah oleh Allah, ya kan, kita bisa nangis dalam sholat. Ketika kita kemudian selesai sholat, berdoa sama Allah, nangisnya belum selesai, tumpah lagi air mata kita. Selesai kita berdoa, karena Al-Quran ada di samping sajadah kita, diambillah Al-Quran itu. Begitu dibuka, loh, kok ayatnya tentang aku, dibaca ayat demi ayatnya. Betul kan? Itu candu namanya. Sampai akhirnya apa? Ketika mau tidur, ya Allah, tolong bangunin saya di sepertiga malam. Kangen rasanya. Jadi Bunda, ayahanda, mohon maaf ya, ini hikmah doang. Kalau kita mengerjakan sholat dan sholat kita masih levelnya biasa-biasa saja, mohon maaf, itu Allah lagi tidak peduli sama kita. Kenapa nggak peduli? Contoh begini deh, mohon maaf ya, saya datang ke rumah bapak-bapak deh, ya. Saya datang ke rumah bapak-bapak karena bapak nggak mau nerima saya, tapi karena saya sudah datang, ya mau nggak mau suruh masuk. Begitu saya sudah masuk, saya ngobrol, tapi bapak sibuk dengan handphone. Berarti bapak sedang nggak peduli sama saya, ya kan? Dan saya nggak penting buat bapak. Tapi karena menjaga adab, saya sudah datang, ya kan? Makanya saya tetap diterima. Bayangkan Allah sama kita saat kita sholat, tapi pikiran kemana-mana, hatinya lalai. Betul kan? Itu hikmah namanya. Allah lagi nggak memperdulikan kita, walaupun kita menyegerakan diri untuk mengerjakan sholat. Yang terakhir, yang kelima, hikmah dari berbaik sangka tentu mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah, dapat perhatian Allah, dapat rizki besar dari Allah, yaitu kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Diperhatiin hidup kita karena selalu menjaga baik. Nah, inilah yang kemudian dilengkapi dengan hadis Nabi bahwa Allah tuh sesuai dengan prasangka hambanya. Akhirnya apa? Gini Bunda, ayahanda sekalian, orang-orang yang senang mengevaluasi dan mengintrospeksi diri, pasti Allah turunkan cinta dan rahmatnya. Saya bicara tentang Quran surat ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau ngaku cinta kepada Allah, i'tiba kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya, Nabi itu pernah mencela orang enggak? Enggak. Nabi itu selalu berbaik sangka sama Allah, iya kan? Bahkan Nabi selalu mengerjakan sholat-sholatnya dengan kualitas yang tinggi padahal maksum. Tapi lihat kerendahan hati Nabi SAW menjawab pertanyaan dari Aisyah dengan kalimat apa? Salahkah kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Ittiba kepada Nabi. Itu ikuti bagaimana Nabi mengolah hati dan pikirannya terhadap siapapun. Contoh, berhadapan dengan pengemis Yahudi buta, kalau Nabi nggak punya baik sangka kepada beliau dan baik sangka kepada Allah, ya nggak mungkin dilakukan terus menerus sama Nabi. Memang dapat hidayahnya bukan di tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi di tangan Abu Bakar. Tapi akhlak Nabi itu yang menjadikan wasilah seorang Yahudi buta masuk Islam. Nabi ke Taif, disakiti, dilukai dan lain sebagainya. Datang malaikatnya Allah memberikan kabar bahwa membawa izin dari Allah. Kalaulah engkau perintahkan ya Rasulullah untuk membalikkan gunung, maka aku perintahkan kepada malaikat-malaikat penjaga gunung untuk membalikkan gunung itu. Apa kata Nabi? Jangan. Mereka tidak tahu. Ya Allah ya Rabb. Merinding saya.
Benar, kisah Uhud dan kisah Taif itu yang selalu saya sampaikan kalau lagi umroh, itu bukan story-nya, tapi hikmahnya. Merinding saya. Hikmahnya, kenapa? Nabi bisa berbaik sangka seperti itu kepada orang yang sudah menyakiti beliau, bahkan hampir membunuh beliau, dengan kalimat apa? Saya berharap lahir dari sulbi-sulbi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Betul. Ketika satu perang, saya lupa perangnya, itu datang bala bantuan dari, itu bukan perang di zamannya Nabi SAW. Kalau tidak salah, di perangnya yang di waktu itu di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, datang anak-anak muda yang dulu masih kecil-kecil di zamannya Nabi membantu kaum muslimin dalam berperang. Dari Taif, turun gunung ibaratnya. Itu mereka beriman kan? Karena apa? Baik sangkanya Nabi. Makanya akhirnya apa? Pelajaran buat kita ketika melihat orang-orang yang bermaksiat, jangan judging. Kita bukan hakim. Hakim itu Allah, Allah Al-Hakim. Kita manusia biasa. Kalau mau menghakimi jangan orang lain, tapi diri sendiri. Ya. Pertanyaan sederhana begini. Kenapa saya datang lebih awal ke masjid-masjid tempat saya ngisi kajian? Jawabannya sederhana. Satu, saya bisa silaturahmi sama DKM. Kedua, kalau itu masjid saya bisa sholat sunnah dulu. Ketiga, saya meminimalisir prasangka-prasangka dari jamaah. Bayangin kalau saya datang 9:30. Oh, itu ustadznya baru datang kan? Jadi prasangka. Betul kan? Kan jadi dosa buat saya juga. Nah itu kenapa saya datang ke sini biasanya jam 9 kurang. Tadi sebetulnya jam 9 kurang sudah di parkiran. Ya karena handphone saya kabelnya nggak ngecas ke tempat ngecas. Begitu mau turun, lah kok cuma 4%. Makanya saya WA sama istri saya. Sayang, Saleha tolong sampaikan minta waktu 5-10 menit. Untuk apa? Charging handphone. Begitu saya turun sudah 16%. Saya turun. Begitu turun nggak langsung ke toilet. Saya masuk dulu ke dalam, nyapa keluarga besar yang ada di sini. Baru saya izin ke toilet. Kenapa? Meminimalisir prasangka dari jamaah. Itu kan tugas saya, tugas kita loh Pak. Satu sama lain untuk saling menjaga prasangka-prasangka yang ada di dalam diri kita. Makanya Nabi melarang 2 orang berbisik-bisik padahal ada teman 1 orang yang lain. Betul kan? Gak boleh. Kalau mau ngobrol yang sifatnya privasi, tahan dulu. Kalau dalam konteks banyak orang, nggak usah bisik-bisik. Nanti akhirnya apa? Apalagi kalau kita bisik-bisik sambil matanya ngelihat ke seseorang, kan dia jadi mikir, gue ya, gitu kan gitu. Kan jadinya dosa. Nah ini diantara 5 keutamaan baik sangka kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 1, Allah akan berikan ketenangan dan ketentraman ke dalam jiwa kita. Yang kedua, mempererat tali silaturahim. Yang ketiga, akan disenangi dan dicintai oleh banyak orang, bukan orang polos ya. Kemudian yang keempat, memotivasi diri untuk terus meningkatkan amal soleh berikutnya yang lebih berkualitas. Yang kelima, tentu disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan perhatian secara eksklusif dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya sampaikan ini? Ini sebagai pondasinya dasar. Kenapa kita sulit berprasangka baik? Karena jiwanya bermasalah, jiwanya sakit. Maka harus kita kerjakan apa? Tingkatkan amal solih secara kualitas dulu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah merahmati kita dan saya dan kita semuanya. Jazakumullah khairan katsir. Hadanallahu wa ikum ajmain. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair ilmunya Zat pada pagi hari ini. Dan semoga kita dimudahkan selalu untuk berhusnusan dan menjauhi prasangka buruk terhadap saudara-saudara kita, insya Allah. Baik, izin Zat buka tanya jawab saja. Boleh, ya. Silakan. Baik, ayah bunda, silakan kalau ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu merahmati Ustadz sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, tadi dijelaskan bahwa adanya korin yang mendampingi kita, adanya hanzab yang mengganggu sholat kita. Terus Allah kan ilhamkan jiwa kita ini dalam kefasikan dan ketakwaan di surat Al-An'am. Ya. Juga di surat Yusuf ayat 53 itu bahwa aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Berarti orang itu pasti ada salahnya ya Ustadz ya. Nah,
sehubungan dengan adanya korin, adanya hanzab, adanya setan, adanya jiwa kefasikan sama ketakwaan, tentu kita bagaimana ya supaya kita husnul khatimah, karena ada orang yang takwa banget tiba-tiba akhir hayatnya malah begitu ya Ustadz ya. Ada yang orang biasa-biasa malah masuk ke surga. Nah itu untuk menjaga kita dalam keistiqomahan supaya akhir hayat kita husnul khatimah itu bagaimana Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi poin pertama, kita butuh ilmu untuk menjaga istiqomah. Kenapa begitu? Gini, bayangin orang yang bikin rumah plus temboknya, contoh gak usah bikin rumah deh, terlalu lama, bikin pagar untuk rumah, yang dibangun dengan ilmu dan yang dibangun yang dibangun dengan ilmu, dan yang satu lagi membangun tanpa ilmu. Mana yang lebih rapih, mana yang lebih bagus? Yang dengan ilmu, karena dia punya skill, ya. Akhirnya apa? Rumah itu terbebas dari hewan-hewan yang nggak diinginkan masuk ke dalam pelataran rumah itu. Gangguan jin, setan, yuwaswisu fi sudurinas, gangguan khanzab itu dari luar yang ingin masuk mengganggu jiwa kita. Kenapa dari tadi saya ngomongin tentang amalan yang berkualitas? Karena itu yang menjadi pagar diri kita. Disebut dengan karakter spiritual dalam diri kita. Bahasa sederhananya itulah yang disebut dengan kata iman. Makanya maaf ya, kalau seorang laki-laki imannya lemah, pasti logikanya yang tajam. Contoh begini, saya ternyata ngelihat seorang dokter kalau nggak salah, dia berkacamata, dia dosen UI yang agak sedikit kontroversi, ngobrol sama seorang akhwat yang katanya perempuan ini hafal Quran, Quran. Nih si laki-laki ini muslim, perlu saya sebut namanya? Gak usah ya, tahu kan? Ya. Pokoknya seneng nempel, muncul di TV aja, orangnya nyeleneh ya. Kalau gitu, kenapa harus ada penghafal Al-Quran? Kata dia. Itu kan pernyataan nyeleneh. Atau ada kalimat yang lain dari orang yang lain lah. Atau biasa dia disampaikan sama kita. Tentang apa? Mbak, doain saya dapat hidayah ya, biar saya bisa pakai jilbab. Loh, pakai aja jilbab. Saya tahu kok itu perintah Allah, kata si yang ngomong minta doa ini. Tapi saya pengen ngejilbabin hati saya dulu. Itu logika yang salah tuh begitu. Ya. Karena imannya lemah, akhirnya logikanya salah. Membenarkan sesuatu yang salah menurut dia. Nah, ini menjadi cara berpikirnya orang-orang sekuler liberal. Atau bahkan sampai mengatakan begini, Islam itu kejam. Kenapa? Itu ada buktinya apa? Potong tangan, rajam, itu melanggar hak asasi manusia. Padahal hukuman rajam, hukuman potong tangan itu memunculkan apa? Sanksi sosial dan efek jera. Bahwa Islam itu memberikan keadilan seperti itu. Bahkan apa hikmah lainnya? Menurunkan apa? Hisab di hadapan Allah ketika kita ridho dengan apa yang menjadi hukum untuk diri kita. Tidak seperti hukum di Indonesia. Dihukum 7 tahun, keluar 4 tahun sudah keluar. Bahkan sebelum 4 tahun baru sebulan udah bisa jalan-jalan. Itukah yang mau dibanggakan hukumnya? Kan itu rusak gitu. Nah, apa pelajarannya? Contoh yang lain, itu laki-laki. Perempuan kalau imannya lemah, perasaannya dominan, baperan, sensian. Nih contoh nih, ini ada yang bilang, ini perempuan sendiri loh. Bener Pak, aku bandingin pas ngaji dan gak ngaji. Pas ngaji itu rasanya plong, gak stres karena keluar kata-kata yang baik. Tapi pas aku lagi gak ngaji itu bawaannya sensian mulu. Sekarang kalau mau ngadu atau curhat cukup sama Allah aja, rasanya tenang dan plong. Dan ini seorang akhwat komen di salah satu postingan saya. Dan lucunya Pak, saya bikin postingan, saya amati ya,
kalau postingan nasihatnya untuk para ummahat itu nggak pernah tembus 10.000 viewersnya. Gitu bikin postingan tentang suami, wah dikerubungin Pak sama ibu-ibu. Ya Allah ya Karim. Itu kan gambaran apa? Perempuan itu susah introspeksi diri. Begitu saya ngeluarin statement apa? Kalau suami kita belum solih, jangan-jangan memang kita belum solihah sebagai seorang istri dan belum layak mendapatkan suami yang solih. Langsung membela diri. Ini tipikal suami yang gak bisa menghargai istrinya. Padahal rumah tangga itu harusnya penuh kasih sayang, perhatian, cinta, sehingga menjadi teladan buat anak-anaknya. Saya balas apa? Pret. Beneran Pak, saya nggak pernah ambil pusing kayak begitu-gitu. Karena saya tahu itu kan, saya kebetulan kan ilmu komunikasi, ada psikologi komunikasi. Apa yang ditulis oleh seseorang itu biasanya adalah ekspektasi yang tidak terjadi. Saya bilang apa? Pret, Mbak, kalau ada masalah sama suaminya, jangan komentar di postingan orang. Coba deh perhatiin Bunda, ustadz-ustadz yang video-videonya viral, lihat komentarnya, oh Masya Allah. Itulah tingkat literasi kita yang minim, ya, yang minim. Dan karena memang susah untuk introspeksi diri itu. Karena introspeksi diri itu ciri orang yang bertakwa. Kenapa kita, ya, Allah izinkan hanzab mengganggu kita, Allah izinkan dasim merusak rumah tangga, ya kan? Kemudian apalagi adanya korin dalam diri kita. Allah pengen ngasih pelajaran kepada kita. Ini loh musuhmu. Makanya kalau ditanya ujian yang paling berat itu ujian terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena harus berhadapan ketika sholat dengan hanzab, iya kan? Makanya ketika sholat itu biasanya apa yang saya sampaikan kepada para jamaah untuk membangun kehusuan dalam sholat apa? Bangun dulu kesadaran sebelum sholat bahwa saat sholat saya menghadap Allah, saya tak bisa melihat Allah, tapi Allah melihat saya. Makanya wasiat dari Nabi apa? Imam juga mungkin menyampaikan sambil membalikkan badannya, jadikan ini sebagai sholat terakhir kita. Sampai mana tadi? Oh iya, sholat. Iya, karena Nabi mengatakan itu jadikan sholat terakhir kita, berarti membangun romansa yang kokoh dan kuat dengan Allah. Untuk apa? Membentengi diri dari pengaruh hanzab. Kalau ternyata di dalam sholatnya kepikiran lagi, berhenti dulu bacanya. Berhenti dulu bacanya. Kalau sholat sendiri, misalkan sholat malam, makanya ngelatih sholat khusyuk itu paling enak sholat malam. Buka deh surat Al-Muzammil. Buka surat Al-Muzammil. Itu seru banget. Surat Al-Muzammil itu kan surat tentang apa? Salat malam, ya kan? Yuk, sama-sama buka surat Al-Muzammil. Sebentar ya. Surat ke-73. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Ini Nabi diperintahkan sama Allah untuk bangun dari tidurnya. Qumil laila illa qalila. Kata Allah Subhanahu wa taala, bangunlah untuk salat pada malam hari kecuali hanya sebagian kecilnya saja. Bisa di jam 1 bangun, tapi kalau khawatir tidur lagi, dekatkan ke waktu subuh. Disebut sebagai waktu sahar. Waktu sahur sekarang sebutannya, ya. Kata Allah, nisfahu awinqus minhu qalila. Kata Allah, separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Lihat ayat 4 dan 5-nya. Maaf, ayat kelimanya deh, maaf. Dari 4, warotilil Qur'ana tartila. Dalam kondisi nyaman, malam, sunyi, tenang, membaca Quran dengan tartil perlahan. Pernah nangis kan lagi sholat malam? Padahal nggak ngerti sebetulnya apa yang lagi dibaca gitu kan? Ya kumat kamit gitu kan, baca ya bacanya mungkin 3 kul lah ya, atau rentang dari Al-Humazah sampai ke Al-Ikhlas misalkan gitu, atau Anas gitu. Tapi setidaknya kita bisa merasakan nikmat. Kenapa? Kata Allah, sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Dan ayat 6-nya, sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Jadi kalau mengelatih kehusyuan, belajar bangun sholat malam. Jiwa kita terisi Pak dengan energi. Energi apa? Energi cinta, energi
amal soleh. Coba lihat, orang yang sholat malam itu nggak mau, dia buru-buru, pelan-pelan dinikmatin semuanya, bacaannya juga. Kecuali kalau emang dalam kondisi betul-betul ngantuk dan capek. Tapi dalam kondisi normal itu dihayati. Nah, akhirnya apa? Ketika sholat 5 waktu, kebiasaan yang dikerjakan malam hari itu menjaga kita. Makin tenang, nyaman. Karena kita sadar bahwa kita tuh diintip setiap hari, setiap saatnya. Sama siapa? Setan. Dia tahu di mana letak lemahnya kita, dan itu yang nanti dijadikan potensi untuk merusak kita. Contoh misalkan, oh si fulan, oh tahu dia mah dikasih perempuan dikit langsung singit deh, langsung menceng, langsung rusak lagi imannya. Oh si ini, cukup dia mah dikasih kedudukan aja, nanti juga rusak yang lainnya. Apa? Korupsi. Dengan uang korupsi dikasih makan ke istri, ya kan? Terus akhirnya apa? Dengan uang yang berlebihan dia maksiat, ya kan? Istrinya tidak diperhatikan, maksiat juga. Anak istri, suami dan istri bermaksiat, orang tuanya bermaksiat, anaknya rusak. Itu polanya. Itu setan membukakan jalan. Selebihnya apa? Manusia dalam kontrol hawa nafsunya. Makanya kasus 300 triliun kemarin yang viral, ya, kasus 300 triliun yang viral kemarin, kan mereka gajinya udah MM-an. Kenapa masih mau korupsi? Rakus, serakah. Lihat gimana tuh anak-anaknya ketika tahu bapak emaknya itu ketika tahu bapaknya di penjara dan koruptor. Kalau punya iman pasti malu. Makanya malu adalah sebagian dari iman. Nah, termasuk bunda, ayahanda sekalian, ini agak lebar-lebar lagi nih. Kita sudah ngaji, tapi membiarkan anak-anak perempuan kita tidak menutup aurat. Ngajinya kita belum menambah iman. Karena malu itu bagian dari iman. Malu rasanya kalau punya anak perempuan yang belum menutup aurat. Malu rasanya kalau punya anak bujang ketika keluar rumah celananya di atas paha. Malu. Kenapa? Bukan malu sama tetangga, tapi malu Allah melihat dan menatap, padahal itu maksiat kepada Allah. Jadi ikhtiar kita adalah meningkatkan kualitas amal solih. Gimana caranya? Belajar sungguh-sungguh sholat, berarti pahami bacaannya dari takbir sampai salam. Makanya saya selalu nanya, sholat berapa menit? 5. Ekspres banget itu. Sholat 4 rakaat 5 menit itu kecepatan. Makanya dalam sholat itu ada rukun namanya tumakninah. Apa buah dari tumakninah? Mutmainah, jiwa yang tenang. Akhirnya apa? Orang yang punya jiwa mutmainah suzon gak sama orang? Gak mungkin. Gak mungkin. Karena orang-orang yang mutmainah itu orang-orang yang dicintai Allah. Kenapa? Surat Al-Fajr 27, 28, 29, 30. Ya Tuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatil mardiyah. Kata Allah, hei hamba-hambaku yang jiwanya tenang, ayo pulang. Yang kamu sadar dengan ujian-ujian dalam hidupmu, tapi tetap sungguh-sungguh dalam beribadah kepadaku, sehingga aku tumbuhkan iman di dalam dirimu untuk menjadi pagar-pagar penjaga di atas dirimu dari godaan setan yang menjadi musuhmu. Kata Allah, pulang, aku masukkan kamu ke dalam surgaku, aku masukkan kalian ke dalam golongan hambaku. Orang yang masuk surga adalah ciri orang yang bertakwa. Relate? Ya, ada kaitannya. Jadi tingkatin. Jadi kalau ada khotib Jumat bilang, tingkatkan takwa kita. Gimana bentuk konkretnya? Ketika sholat, tingkatkan kualitas sholatnya dengan memahami bacaan dari takbir sampai salam. Kedua, kerjakan sholat itu dalam kondisi tumakninah, jangan buru-buru. Bagaimana dengan puasa kita? Fahami bagaimana orang-orang dahulu berpuasa, sehingga apa? Amal solehnya berkualitas, meningkat takwanya kita. Ketika bersedekah, berikan yang terbaik. Ketika Allah mengatakan allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikum. Apa artinya? Menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan. Di dompet isinya merah dan biru, jangan yang diambil yang oren. Ambil yang merah, masukin untuk infak itu. Berarti kan masih bermasalah juga iman kita. Betul kan? Itu hal sepele sederhana loh. Tapi lihat, sebelum mengatakan apa? Sebelum menginfakkan sebagian hartamu, awalnya ayat 3-nya apa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Kalau betul kamu beriman kepada segala sesuatu yang gaib, 1, sholatmu pasti benar. 2, pasti senang menginfakkan sebagian hartamu. Berarti kalau sholatnya bermasalah, imannya bermasalah. Kalau infaknya seadanya, imannya bermasalah. Sederhana kan? Itu kaidah terbalik dalam Quran.
Itu yang harus ditingkatkan terus, Bunda dan ayahanda sekalian. Makanya sholat itu bukan hanya sekedar sholat, tapi cari tahu bagaimana orang-orang terbaik dahulu sholat. Puasa juga bukan hanya sebatas puasa, cari tahu bagaimana orang-orang dahulu puasa, karena puasanya jelas. Kutiba 'alal ladzina min qablikum, puasalah seperti orang-orang dulu berpuasa. Atau ayat yang lain, surat 29 ayat 2 dan ketiga. Apa kata Allah tentang ujian? Tidak aku biarkan kalian mengatakan beriman kepadaku sebelum kalian aku uji, sebagaimana orang-orang dahulu pun aku uji. Apa pelajarannya? Cari solusi dari masalah itu, belajar tentang sejarah. Itu kenapa sirah itu penting. Kenapa? Ma'rifatullah itu tidak lepas dari ma'rifatur Rasul. Masalahnya, angkat tangan. Siapa yang sudah khatam sirah nabawiyah? Itu problem. Itu masalah. Makanya nggak kenal Allah. Allah sebaik itu kita nggak kenal. Kenapa? Karena kita nggak kenal dari wujud kasih sayang dan cinta Allah yang turun ke muka bumi. Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Dari bapak-bapak. Oh ya, izin dari bapak-bapak dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, alhamdulillah. Saya mau yang pertama, saya tadi buka di Quran, Ustaz. Poin yang kedua itu surat Al-Fat 4836. Ternyata di Al-Fat itu sampai 29, Ustaz. Maaf, iya. Iya. Jadi mohon koreksinya. Yang keduanya, kita sering sekali suka menyalahkan setan dan iblis sebagai bagian dari penyebab kesalahan pribadi. Bagaimana caranya supaya hal itu tidak terjadi? Terima kasih. Jadi itu bukan surat Al-Fat. Ini bukan surat 48, surat 43. Ya. Surat 43, bukan surat 48. Tentang apa? Tentang Qorin. Surat 43, surat Az-Zukhruf ayat 36. Itu ada kalimat zikrur rahman, ikatan kita dengan Allah yang maha rahman. Maka kalau tidak, siapa yang akan menjadi teman kita? Qarin. Jadi kalau surat Al-Fat tadi dari ayat keempat, Pak, yang ayat 4-nya. Ini saya salah tulis, saya yang salah, saya mohon maaf ya. Oke, kan tadi beliau bilang begini, kalau lagi ada maksiat kita sering nyalahin setan. Ini seru banget. Kenapa saya bilang seru? Sayyidina Ali yang bilang begini, Pak, jangan pernah menyalahkan setan di tempat yang ramai, karena bisa jadi setan menjadi sahabat dan teman saat sendiri. Betul kan? Coba dari awal tadi, ada nggak kalimat saya nyalahin setan? Setannya itu kita sendiri, kan saya bilang begitu. Setan manusia, karena saya nggak mau menyalahkan setan. Karena setan itu yang wujudnya manusia, itu yang lebih bahaya. Buka deh Quran surat ke-6 Al-An'am ayat 112. Manusia itu diberikan ujian namanya setan, wujudnya jin dan manusia. Maka ketika jin, setan dari golongan jin dibelenggu di bulan Ramadan, maka setan-setan yang berkeliaran, yang bermaksiat adalah setannya manusia. Siapa? Ya kita sendiri. Karena setan itu kumpulan sifat buruk, bentuknya jin dan manusia. Makanya tadi saya sebut, Allah ciptakan setan dari golongan jin namanya khanzab untuk menggoda manusia. Apakah saya menyalahkan setan? Enggak. Yang salah adalah kita ketika tidak sungguh-sungguh dalam mengerjakan sholat. Ada juga setan dari golongan jin namanya dasim. Apa kerjaannya? Mengganggu rumah tangga. Apakah menyalahkan setan? Enggak. Yang salah adalah kita tidak belajar ilmu agama, sehingga sebagai seorang suami tidak cukup sabar sama istri, dan istri pun tidak belajar ilmu agama. Kalaupun belajar ya, akhirnya apa? Masih susah buat taat sama suami. Padahal gini, nih, belajar ilmu agama perintah Allah, taat kepada suami perintah Allah, gampang nge-matchingnya. Masalahnya perempuan itu punya aksesoris namanya perasaan. Yang sering apa terjadi? Perempuan itu ketika berbuat baik penilaiannya berdasarkan perasaan, bukan menurut Allah.
Kenapa statement saya keluar? Tentang apa? Kalau suami kita belum solih, bisa jadi kita sebagai seorang istri belum menjadi istri yang solihah. Sebetulnya statement itu ada lanjutannya, sehingga selama ini doa kita baru didengar oleh Allah tapi belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sederhananya kita belum layak mendapatkan laki-laki seperti itu karena kita tidak meningkatkan kualitas amal soleh sehingga layak di hadapan Allah mendapatkan laki-laki seperti itu. Sederhana kan? Tahu standarnya apa? Robbana hablana min azwazina wa zuriyatina. Standarnya standar baik menurut Allah, bukan kita. Coba kalau standar baiknya adalah perasaan. Ustadz, perasaan saya sudah selama ini sudah taat sama suami. Perasaan. Ya kan? Saya sudah kalau kemana-mana saya bilang sama suami saya. Yang besarnya bisa kebaca. Coba yang kecil-kecilnya coba. Suami capek, ditawarin mijit nggak? Suami pulang ke rumah ditawarin makan nggak? Atau suruh ngambil sendiri? Ya Pak ya. Saya bukan biarin bapak-bapak, bukan. Nanti kebagian kok. Itu kalau ngebahas rumah tangga kan seru gitu. Tapi bukan menyalahkan setan, kita sendiri. Setan dasim itu cuman membisikkan. Apa bisikannya? Di antaranya apa? Membuat diri kita merasa kita sudah berbuat baik dan banyak, dan merasa pasangan kita menjadi orang yang paling menyebalkan di muka bumi. Betul kan? Contoh gini, bapak lagi jengkel sama istri. Apa yang berkubang di kepala kita? Tetap aja dinasehatin susah, dikasih tahu nggak mau, giliran ditegasin nangis, kan gitu. Itu setan tuh. Setannya setan dasim. Kalau ternyata itu memunculkan dendam, marahnya kita, jengkelnya makin bertambah-tambah sama istri kita, berarti saat itu kita menjadi teman dari setan itu. Tapi kalau kita istighfar, ya Allah, enggak, dia sudah 20 tahun menemani saya pernah jatuh, saya pernah minus, saya ditipu orang habis-habisan, dari yang tinggal di rumah mewah jadi rumah kontrakan, sampai sekarang balik ke rumah yang mewah lagi, istri saya yang menemani. Kalaupun ketika dinasehati kurang baik sikapnya, responnya, bisa jadi memang cara saya yang menasehatinya salah. Oh, itu iman. Suami di rumah begitu? Kasihan deh. Iya, sabar-sabar ya, harap maklum, ini ujian. Jadi pesan saya Pak, saya menutup dengan kalimat dari Sayyidina Ali tadi. Jangan sedikit pun membenci, mencela syaitan di tempat yang ramai. Karena bisa jadi syaitan itu menjadi sahabat dan teman kita saat kita sendiri. Apa contohnya? Laki-laki ketika scroll handphone, ya kan? Terus nggak sengaja ngelihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat oleh mata. Perempuan mungkin lagi sendiri, tapi di ujung-ujung sono teman-teman bestinya sama megang-megang handphone di grup baru, yang sebelumnya grup yang lama ditinggalin. Kenapa? Ada yang clash. Dulu 10 orang, sekarang 8 orang, yang 2 orang nggak dimasukin, dibahas di grup. Jeng, tahu nggak? Aku tadi ketemu si Ono gitu kan. Ya ampun, nggak berubah sama sekali gitu. Itu teman. Jadi bestinya ya ternyata. Hati-hati. Itu pola-pola kayak gitu seru Pak kalau diamati. Makanya belajar mengasah diri kita untuk attention to detail. Biar apa? Biar kita bisa waspada. Waspada. Karena gini, kebanyakan kita kan nyalain setan. Nanti di hadapan Allah, saya lupa surat dan ayatnya, ada beberapa ayat dan di beberapa surat di dalam Al-Quran yang kita bilang sama Allah, ya Allah, saya tergelincir karena bisikan setan. Apa kata setan? Suruh siapa mengikuti aku? Bukankah sudah Allah turunkan nabi yang membawa kebenaran dan berita yang membahagiakan? Betul? Jadi tujuannya biar gak ke situ. Dan Allah itu Al-Khabir, maha teliti, betul-betul teliti terhadap apa-apa yang kita kerjakan selama di muka bumi. Maka saya berharap semoga pastikan niat kita karena Allah, dan kita mau mengamalkannya juga untuk Allah. Bukan karena Allah butuh dengan amal kita, tapi kita butuh rahmat dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya menjadi catatan amal. Nah, amal itu menjadi amal soleh, syaratnya 2. 1, niatnya benar, caranya benar. Berarti niatnya harus karena Allah. Bagaimana caranya benar? Ya, tiba kepada Nabi SAW dan generasi salaf terdahulu, atau ajaran-ajaran dan tuntunan yang disampaikan dari guru-guru kita. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsir, ayah bunda semuanya.
Maaf ya selalu overlap kalau saya. Harusnya jam 11 tadi sudah selesai. Mohon maaf sekali lagi. Jazakumullah khairan kasir. Kurang-kurangnya saya mohon maaf lahir batin ayah bunda kalau ada yang salah dan ada yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat untuk saya dan kita semuanya, menjaga hati-hati kita dalam baik sangka kepada Allah, kepada diri sendiri dan juga kepada sesama. Semoga Allah selalu merahmati kita dan menjaga kita dalam ukhuwah Islamiyah yang kuat. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.